Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-laila bi isra'i nabiyih wa zayyana as-samaa'a bi mi'raji habibih Al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulillah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sada al-a'izza, huduruna al-kiram, al-masyayikh al-ajilla, wa nakhussu bi-dhikr man kana sababan fi jam'ina hadhi. Kepada yang terhormat, yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Ustaz Ambar, Ustaz Ardi yang berdiri tadi di sini. Beliau ini pengantin baru. Kita doakan beliau dengan satu suara. Ikutilah saya, ikutilah abang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu kemudian kepada yang terhormat Al-Ustaz Al-Kiai Badruddin, Masya Allah, usia beliau seperti usia my father, my hero, ayah saya usianya 50-an. Kalau usia saya masih 28. Masih muda, masih ganteng, masih genit, masih berlaku. Minta tolong kepada adik-adik, minta tolonglah di saat abang ceramah, jangan ada yang masuk keluar. Ini terganggulah saya. Ini ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang mau bicara. Jadi minta tolong. Ini benar-benar mau ngaji apa mau main? Minta tolong fotografer. Kalau mau foto saya saat saya masih ready. Jangan foto saya saat mulut saya kebuka kayak gini. Foto dulu. Lagi. Sudah. Tolong kalau ada foto-foto yang mulut saya kebuka kayak gini, hapus. Soalnya jelek. Adik-adik yang ada di luar, kalau ingin naik ke atas naiklah. Kalau enggak mau naik duduk di kanan. Jangan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Duduk. Lalu kemudian kepada yang terhormat Al-Ustaz Badruddin, kita doakan beliau sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak bininya. Lalu kemudian kepada yang terhormat adik-adik yang ada di sini. Mengapa saya menganggap kalian seperti adik saya? Karena usianya kalian enggak beda jauh dengan saya. Saya masih muda. Karena jamaahnya ini masih santri, masih muda, maka saya mau buka acara ini dengan pantun. Boleh? Lebih bagus menyatu dengan alam. Karena kalau ingin menyatu dengan kamu, wallahu a'lam. Oh, ini video. Tolong ulang lagi. Ya, supaya nanti masuk TikTok. Diam. Ayo.
Lebih bagus menyatu dengan alam. Karena kalau ingin menyatu dengan kamu, wallahu a'lam. Yang kedua. Aku enggak bisa tidur jalan mundur nabrak tukang jamu. Aku enggak bisa tidur karena mikirin kamu. Sudah dikasih pantun supaya semangat untuk mengaji. Minta tolong sekarang waktunya serius. Bisa? Kepada yang terhormat ustazah-ustazah, ustadz-ustadz yang ada di sini, termasuk kiai kita, termasuk ustadz kita yang bernama Ustadz Gevi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai ngaji. Boleh? Husulul ilmi lil muta'allimi yahtaju li thalathati umur. Dengarin baik-baik. Nanti apa yang saya sampaikan saya akan tanya satu persatu. Nah, dengarin. Husulul ilmi, kalau ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, husulul ilmi lil muta'allimi, bagi orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, maka harus mempunyai 3 perkara. Yahtaju li thalathati umur. Yang pertama, walidun salih. Yang kedua, wa muallimun nasih. Yang ketiga, wa muta'allimun rajih. Kalau ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, bermula dari orang tua yang Kalau ibunya soleha, ayahnya kurang ajar, preman, tetap bisa mempunyai anak yang soleh-soleha. Maka perempuan-perempuan yang ada di sini, kalian itu enggak cukup hanya modal cantik. Perempuan itu harus kuat, bukan cantik doang. Kalau cantik kayak gini, orang-orang yang mendahului kecantikannya dibanding ilmunya, itu rata-rata akan sakit hati nanti. Maka adik-adik jangan percaya dengan omongan buaya. Karena pesan abang ini cuma satu, cinta ini tak selamanya indah, dek. Kita belajar. Ayahnya Kan'an, siapa namanya? Nabi Luqman. Lihatlah Nabi Luqman, beliau nabi tapi istrinya jahat, maka keluarlah anak yang durhaka. Tapi lihatlah kasus yang kedua, Nabi Ibrahim, ayahnya Azar tapi istrinya la ilaha illallah, yaitu adalah soleha, maka muncullah anak yang soleh-soleha. Kita bacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang ngaji, responnya kayak gini, Allah, bukan nengok saya kayak gini. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa, terlalu panjang. Biasa aja, biasa wae. Yuk, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال mubin. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini mendapat jodoh yang God looking, God root. Sebentar, belum selesai doa saya. Mudah-mudahan mendapat laki-laki yang God looking, God reckoning. Udah, dengarinlah. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Meskipun ayahnya orang biasa, tapi istrinya, ibunya soleha, maka muncullah anak-anak yang soleha. Seperti kasus Imam Syafi'i. Yang mendidik Imam Syafi'i ini siapa? Apakah ayahnya, apakah ibunya? Ibunya. Karena ibunya soleha, maka muncullah anak-anak yang soleha. Maka beruntunglah kalian sudah ada di sini, menuntut ilmu di sini. Pesan saya satu, la tashabil arda fatarda ma'ar radi, atau la tashab man la yanhaduka haluh wala yadulluka ala Allahi maqaluh. Apa artinya? Jangan berkawan, jangan berteman sama orang yang malas mandi. Malas mandi, malas sholat, malas belajar, malas berzikir, malas ganti baju, malas sikat gigi, serba malas. Wala yadulluka ala Allahi maqaluh. Jangan berkawan, berteman sama orang yang suka gosip. Karena hari ini kamu digosip, besoknya kamu juga yang kena gosip. Memang gitulah sifat perempuan. Hari ini dia bilang, dengarin, ada gosip baru tahu. Hari ini kamu yang digosip, besoknya yang suka gosip dua-duanya ini, kamu kalau tidak ada kena gosip juga. Waspada dengan teman yang suka gosip. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kita ini tergantung kawan. Kalau kawan baik, kita baik. Kalau kawan soleha, kita soleha. Tapi kalau kawan solehot, kita juga solehot. Maka supaya perempuan ini bisa menjaga pakaiannya, muruahnya, lisannya, harus bermula dari berkawan sama orang sama orang soleh. Meskipun kadang-kadang solehot enggak apa-apa. Karena manusia ini sifatnya dua, kadang malaikat, kadang setan. Kira-kira kita ini lebih banyak malaikatnya apa setannya? Alhamdulillah. Baru kali ini saya bisa jumpa sama setan di Kuningan. Kan kalian yang ngaku, bukan saya. Maka minta tolong, kalau ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, bermula dari apa? Dari orang tua soleh. Maka adik-adik, supaya bisa juga mendapat ilmu yang bermanfaat, sering-sering mendoakan orang tuanya. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Al-aba'u thalathah. Yang harus dianggap oleh kita sebagai orang tua itu berapa orang? 3 orang. Berapa? Yang pertama, man rabbaka, orang tuamu. Kedua, mertuamu, man zawwajaka. Ketiga, man 'allamaka, gurumu. Maka 3 ini harus dihormati, guys. Pertama, orang tua kandung. Kedua,
mertua. Ketiga, guru. Karena tiga-tiga ini selevel dengan orang tua. Yang kedua, supaya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, wa muallimun nasih, yaitu adalah guru yang ada rasa peduli dengan santrinya. Adik-adik, saya kasih resepnya. Supaya guru itu semangat menyampaikan ilmunya, maka kalian itu hormatilah dia. Jangan seperti kasus yang lagi viral sekarang, malah memusuhi guru. Kalau kalian memusuhi guru, mana mungkin beliau semangat untuk mengajar. Makanya tadi saya bilang, kalau memang mau ngaji, duduklah di sini. Kalau enggak mau ngaji, keluarlah. Karena kami, guru-guru kami kayak gitu di Mekah. Mau ngaji, duduk. Enggak mau ngaji, keluar. Tak ada masalah. Maka minta tolong, kalau mau ngaji, duduklah, dengarlah. Yang saya tahu biasanya yang banyak bicara itu laki-laki. Ini kok yang bawel ini perempuan. Jadi minta tolong, biasanya perempuan kalau ada acara lebih banyak diamnya dia daripada banyak cakapnya. Jadi minta tolong, jagalah pesan saya. Wa muallimun nasih, hormatilah gurunya. Adik-adik kalau tahu, guru-guru sekolah ibtidaiyah di Makkah itu gajinya, guru ibtidaiyah itu gajinya 7.000 rial, 28 juta. Masya Allah, bukan Masya Allah. Oh, matanya mata matre. Masya Allah gitu. Guru thanawiyah itu gajinya 10.000 rial, 40 juta. Guru dosen di Makkah seperti saya S2, S3 itu gajinya 15.000 rial, 75 juta. Menteri-menteri bagi kami di Makkah itu orang biasa. Kenapa? Karena kami sadar yang mencerdaskan umat ini guru bukan menteri, tapi di sini kebalik. Makanya Indonesia ini enggak maju-maju. Indonesia ini cuman hanya maju mundur. Seperti Syahrini, maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena. Untung kalau cantik, ini enggak cantik. Jadi minta tolong, hormatilah guru, muliakanlah guru. Faham guys? Dengarin baik-baik. Man arada an yakuna ibnuhu alima, siapa yang ingin di antara kita yang ingin mempunyai anak yang soleh, sifat yang soleh, ilmu yang bermanfaat, maka fa'alaihi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yad'i lahum. Maka muliakanlah guru. Tata cara memuliakan guru paling minim yaitu adalah anggaplah beliau seperti orang tuanya engkau. Jangan banyak bicara, jangan melawan, jangan mentang-mentang engkau selebgram lalu engkau kayak gini. Muliakanlah gurunya. Fa'alaihi ayyura'iyal ghuraba. Coba kalau ibunya adik yang jadi guru, lalu ada yang mengejek ibunya kamu, kira-kira ridho tidak? Makanya diam, jangan banyak cakap. Fa'alaihi an yura'iyal ghuraba wa yukarrimahum, muliakanlah dia, wa yu'azzimahum, kasihlah perasaan bahwa dia ini sebagai guru bagi kita, harus didengarkan. Wa yad'i lahum, doakanlah dia seperti Imam Hambali mendoakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Hambali dalam doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Syafi'i. Apa kata Imam Hambali? Da'autu li Syafi'i 40 sana. Saya selalu mendoakan guruku, yaitu adalah selama 40 tahun. Maka adik-adik, kalau ingin mendapat ilmu yang bermanfaat,
bermula dari orang tua yang soleh, lalu kemudian guru yang dimuliakan dihormati, lalu yang ketiga wa muta'allimun rajih, santri yang sadar diri bahwa dia memang santri. Jangan ada perasaan engkau lebih mulia daripada gurunya. Tak sadar diri bahwa engkau ini datang dari rumah ke sekolah ini untuk belajar. Dia sangka datang ke sini untuk hanya yaitu adalah rajin TikTok. Jadi minta tolong kalau datang ke sini sungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu. Karena kalian kalau sudah keluar dari sini, sudah lulus dari sini, barulah kita merasakan bahwa betapa indahnya kita duduk di sini menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini guys, semangat menuntut ilmu ini guys, sampai usia 25. Setelah 25, pikiran kita itu sudah berubah. Mau skincare sendiri, mau HP sendiri, mau motor sendiri, mau tas sendiri, mau hidup sendiri, semua sendiri. Benar kan? Akan berubah. Maka pesan saya satu, selama engkau masih ada di sini, menuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Mengapa mesti menuntut ilmu? Kata Imam Ali, kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu man idha huwa nusiba ilaihi wa kafa bil jahli da'atan an yatabarra'a minhu man huwa dunahu wa yaghdabu man idha huwa nusiba ilaihi. Apa artinya? Tidak ada orang di dunia ini yang suka ngaku bahwa dia ini orang bodoh. Tidak ada. Rata-rata orang ini suka lebih ngaku bahwa dia ini berilmu meskipun enggak berilmu. Benar kan? Makanya itulah kemuliaan ilmu. Meskipun dia enggak berilmu, meskipun dia enggak pernah mondok, tapi dia enggak mau diakui bahwa dia ini orang bodoh. An yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu man idha huwa nusiba ilaihi. Coba adik punya suami atau punya saudara, dengarin baik-baik. Satu, ganteng doang, jemput di depan gang. Yang kedua, biasa aja tapi berilmu. Kira-kira milih yang mana? Jujur aja. Yang pertama, ganteng doang, jemput di depan gang. Yang kedua, mukanya biasa aja tapi berilmu dan berduit. Ketika berduit langsung dua. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu dengan uang bisa mengangkat derajatnya seseorang. Itulah pesan ayah saya. Selama saya masih muda sampai sekarang, kata beliau, kalau kamu enggak bisa banyak ilmu, paling minim banyak uang. Itulah kata ulama-ulama dulu. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Yang mengangkat derajatnya seseorang di dunia ini uang. Izzud dunya bil mal. Tapi yang bisa mengangkat derajatnya seseorang nanti di hari kiamat bil a'mal, dengan amal-amalan. Maka kalau bisa dua-duanya harus dapat. Ilmu dapat, uang dapat. Jangan meninggalkan uang demi akhirat, jangan meninggalkan akhirat demi dunia. Itulah kata Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyah. Bukan dari golongan kita yang suka meninggalkan dunia demi akhirat ataupun meninggalkan akhirat demi dunia. Lalu apa kata Nabi? Bal yusibahuma, kalau bisa dua-duanya harus dapat. Maka itulah doa yang diajarkan oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban.
wa qina adzabannar. Itu ceramah pertama supaya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekarang masuk ke inti, yaitu adalah tentang peristiwa Isra dengan Mi'raj. Kita buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti adik-adik kalau jadi MC ataupun jadi qari'ah, jangan membaca Quran ataupun jangan menjadi MC sambil nunduk ke bawah. Suara itu enggak keluar. Maaf, ini bukan sombong, ini nyata. Saya ini guru ngaji. Kalau mau jadi qari ataupun mau jadi imam ataupun mau jadi MC, harus tegak macam kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tegak macam kayak gini supaya suara ini keluar. Tegaklah. Lihatlah imam-imam di Masjidil Haram. Kenapa dia itu bisa membaca 1 juz 2 jam dia tegak? Karena mikrofonnya di atas. Lalu dia enak mengambil nafas. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Beda dengan di sini. Di sini mikrofonnya diletakkan di bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebih banyak batuknya dibanding ayatnya. Maka dalam ilmu Al-Quran, tadi saya dengar dari kiai bahwa di sini ada fakultas untuk mempelajari Quran dengan tafsir. Maka ilmu yang pertama sebelum kita masuk ke mabahith fi ilmi Al-Quran, kalau mau ngaji tegaklah macam kayak gini. Mau duduk mau berdiri, jangan duduk ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ngaji Al-Quran, mulut ini jangan dibuka melebihi jari ini. Lihat guys, lihat abang. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan terlalu buka. La a'budu ma ta'budun. Dan jangan juga terlalu pelit seperti MC kita tadi. Susah buka mulutnya. Buka mulutnya. Jangan melebihi jari ini. Faham? Nanti kalian kalau suka gosip dengan orang, coba kayak gini. Jangan kayak gini. Kalau ada orang suka berbicara kayak gini, engkau kayak gini. Bau, sangat bau. Kenapa ini masuk keluar? Dari mana ini? Dari WC. Masya Allah, berduaan di WC ngapain? Emang nggak bisa ke WC sendiri? Bercanda, biasa aja ya. Kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Yang naik itu suaranya, bukan bulu matanya. Allah. Bisa? Saya sengaja ceramah kayak gini supaya kalian itu nggak tidur. Malah ada yang tidur juga. Ayo ulang lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Oh, gitu kau ini. Baik. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Innahu huwas samiul basir. Dengarin baik-baik. Subhana apa artinya? Maha suci Allah. Subhana itu apa artinya, guys? Sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra dengan Mi'raj ini sesuatu yang diagungkan. Wow, amazing. Oh my God. Subhana alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Siapa? Yaitu adalah Nabi Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man ya habibi ya syafi'i bi ummi wa abi salatun habibi ya ataita bis salami wal huda. Sudah, adik-adik, kalau mau bersolawat ke baginda Nabi, jangan sambil joget kayak gini. Ini tadi ketika saya mancing supaya bersolawat, saya melihat ada adik-adik kayak gini. Ya man shallaita bikul amin. Itu dengarin. Itu mengejek Nabi. Dengarin. Itu mengejek Nabi, bukan memuliakan Nabi. Kalau benar-benar mau memuji Nabi, yang benar dong. Masa kayak gini? Coba andai ada di tengah-tengah kita Nabi, apakah kita layak kayak gini? Coba dengarin. Lau kana bainana al-habib. Terus. Yang keras bisa jadi lembut, yang jauh bisa dekat. Itu artinya apa? Kalau memuliakan Nabi jangan sambil joget. Ini ada juga yang joget kayak gini, bersolawat sambil joget. Ya nafsu ti bibi. Itu namanya bahasa Arab jahil murakkab. Sudah faham jahil murakkab? Sudah, maaf, saya nggak mau nyebut, udahlah. Secara halus itu bahasa Indonesianya itu artinya bodoh bin tolol. Itulah artinya jahil murakkab. Jangan campur aduk. Kalau mau solawat, solawat aja. Jangan sambil tor monitor ketua. Gak usah joget-joget. Saya larang joget, malah dia joget di depan saya. Oh, tak ketuk kepalanya, baru tahu rasa. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya dari mana ke mana, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Saya akan tanya satu persatu nanti. Isra itu artinya jalan darat. Apa artinya Isra? Mi'raj artinya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Mereka naik apa? Naik buraq. Apa? Yang memperjalankan hambanya di situ siapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu. Lalu kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat linuriyahu min ayatina. Nabi melihat ada golongan orang surga, ada golongan orang neraka. Lebih banyak golongan ahli surga perempuan, begitupun lebih banyak golongan ahli neraka itu perempuan. Mengapa? Sahabat bertanya, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Amalan apa saja yang bisa memasukkan orang, menjadikan orang
bahwa dia itu ahli surga? Dua. Yang pertama, taqwallahi wa husnul khuluq. Apa artinya? Merasakan kehadiran Allah. Jadi adik, nanti kalau ada di kamar meskipun sendiri, maaf, jangan sampai buka bajunya total meskipun tidak ada orang. Menurut kamu, di situ ada ciptaan Allah yang halus, yaitu adalah jin. Jin melihat kamu. Makanya kalau buka baju, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illahu. Yuk ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena sekarang perempuan-perempuan sekarang sudah tidak ada rasa malunya. Dia buka bajunya, lalu dia live TikTok. Yang nonton di situ saya. Kan bercanda. Malah langsung percaya. Maka minta tolong setiap buka bajunya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha. Karena setan atau jin pasti ada. Benar kan? Ada salah satu jin yang selalu menemani kita dari sejak kita hidup sampai meninggal. Namanya jin qarin. Maka waspada. Nah, mau perempuan mau laki-laki. Kalau laki-laki jarang ada yang agak-agak gila. Beda dengan perempuan. Perempuan kan kebanyakan orang gila. Kenapa? Karena perempuan lebih mendahului rasanya dibanding pikirannya. Dia mendahului perasaan aku, pakai perasaan terus. Benar kan guys? Nah, pada intinya asra bi 'abdihi laila. Satu solat di Masjidil Haram minal Masjidil Harami. Satu solat pahalanya 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500.000. Ulang lagi. Satu solat di Masjidil Haram Baraha. Ibu. Satu suara. Satu solat di Masjidil Haram Baraha. Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat ahli surga dengan ahli neraka. Kok bisa dia jadi ahli surga? Karena dua, taqwallahi wa husnul khuluq. Merasakan kehadiran Allah wa husnul khuluq. Apa artinya? Jangan ikut campur dalam rumah tangga orang. Jangan ikut campur dalam kehidupan orang. Itulah husnul khuluq. Lalu kemudian, wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nara. Kok bisa orang perempuan ini, kebanyakan perempuan ini ahli neraka? Karena dua al-ajwafan, karena dua bibir. Nih dengarin, bibir pertama, bibir kedua, Faham? Nggak mungkin saya terlalu jelas. Pertama, coba kayak gini. Kedua, Faham? Maka jagalah dua bibir ini. Al-ajwafan. Bibir pertama ini, perempuan ini dosanya di mulutnya. Makanya perempuan kalau nangis dia tutup mulutnya. Begitupun perempuan kalau ketawa dia tutup mulutnya. Di sini putih, sini hitam. Benar kan? Kenapa? Karena perempuan suka gosip, beda dengan laki-laki. Kalau dosa laki-laki itu di matanya. Makanya laki-laki kalau nangis dia nggak tutup mulut, dia tutup mata kayak gini.
Maka kalau ada laki-laki yang suka nangis, teriak-teriak kayak gini, itu laki-laki solehah. Laki-laki jarang nangis kayak gitu. Biasanya yang suka nangis kayak gini, itu laki-laki. Karena dosanya laki-laki di matanya. Lagi sholat, Allahu Akbar, lewat janda pirang, langsung ngelirik. Siapa itu? Saya. Supaya kalian enggak tersinggung, saya menyindir diri sendiri. Karena saya tahu banyak yang tersinggung. Pada intinya, gara-gara mulut ini kita bisa masuk neraka. Jadi adik meskipun ilmunya banyak tapi suka gosip, kata Nabi, hiya finnar, waspada. Tapi kalau engkau biasa aja, amalannya biasa aja, tapi enggak suka gosip, hiya fil jannah, ini ahli surga. Maka adik-adik, kalau sudah lulus dari sini, jangan suka gosip tentang kekurangan sekolah ataupun para guru. Orang yang suka meremehkan gurunya, sekolahnya, ustazahnya, orang tuanya, mertuanya, maka dia akan mendapat 3 azab. Man istakhaffa bi ustadhihi ibtalahu Allahu bi 3 asya'a. Siapa yang suka meremehkan orang tuanya, mertuanya, gurunya, sekolahnya, yang pertama mendapat 3 azab. Pertama, nasiya ma hafidha. Apa yang dia hafal Allah cabut. Allah cabut. Yang kedua, wa kalla lisanuhu. Kalau dia berbicara di depan masyarakat kayak gini. Enggak berfungsi omongannya dia. Yang ketiga, waftaqara ila akhirih. Uangnya banyak guys, tapi hutangnya pun banyak. Waspada. Itulah pesan saya kepada adik-adik. Karena tadi saya mendengar dari kiai bahwa setelah lulus dari sini pasti pergi untuk menuntut ilmu di universitas. Banyak orang yang sudah lulus dari sini merasa dia berilmu, masuk ke S1, ke S2, lalu dia meremehkan. Ustadz saya dulu gini, guru saya dulu juga gini, sekolah saya juga. Jangan meremehkan gurunya, mertuanya, orang tuanya. Saya sampai sekarang kalau ditanya tentang gimana tanggapan ustadz tentang ustadz ini, saya cukup jawab, ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Faham guys? Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apakah di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Tidak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah menunjukkan ayat-ayatnya. Ada ahli surga, ada ahli neraka, ada ahli zina, ada ahli riba, ada ahli nyogok-menyogok, ada ahli. Sampai ada salah satu orang ajuz, perempuan tua, ajuz, dia memanggil Nabi, sini. Lalu apa kata Sayyidina Jibril? La taqrabanna hadha atau la taqrabanna hadhi. Jangan mendekati perempuan ini. Perempuan itu memang, maaf ya, jangan tersinggung. Perempuan ini kalau dilihat dari jauh cantik. Tapi kalau didekatin dari jauh, wow, Masya Allah. Tapi kalau dekat, astagfirullah. Begitulah dunia. Ajuzun syamta'. Dari jauh kelihatan indah, tapi kalau dekat, maka itulah dunia guys. Itulah kata Sayyidina Jibril. Dunia ini memang menarik seperti perempuan. Menariklah dia. Tapi kalau kita dekat, waspada. Inna kaidahunna azim. Itu bukan kalian. Saya cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi jangan bawa perasaan. Biasa wae. Bisa ya? Jangan merasa tersinggung. Ini saya ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kemudian inti dari Isra Mi'raj itu apa? Yaitu adalah solat. Coba kita solawat bersama. Assalatu wassalamu alaik. Kalau ada solawat macam kayak gini dek,
maka responnya harus kayak gini. Sallallahu alaihi. Bukan menengok saya kayak gini. Orang yang selalu bersolawat, kata Nabi, nanti aku bisa mengenal ini umatku atau tidak dari dua hal. Pertama, suka bersolawat. Kedua, suka dalam keadaan berwudu. Maka adik-adik khususan perempuan, usahakan dalam keadaan berwudu. Lihatlah, siapa yang lebih banyak kerasukan, perempuan apa laki-laki? Perempuan kan? Laki-laki enggak ada yang kerasukan dengan setan. Kenapa? Karena laki-laki satu jalur dengan setan. Pada intinya, usahakan dalam keadaan berwudu. Dan nih khusus perempuan, bukan khusus perempuan sebenarnya, khusus semua. Ketika Nabi mengajarkan ngambil air wudu khusus tangan, itu mesti dari atas ke bawah. Mengapa Nabi itu enggak mengajarkan kayak gini? Karena setan suka sembunyi di dalam kuku. Alfaraka, 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 kukumu, kukumu, kukumu. Fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Makin panjang, makin suka sembunyi-sembunyi dia dalam kuku. Maka adik-adik, kalau kukunya panjang, lalu air wudu tak masuk ke dalam, berarti wudunya tidak sah. Banyak perempuan yang suka memanjangkan kukunya di sini. Nih lihat, di sini. Lalu dia kayak gini. Setelah diginiin, gini. Setelah diginiin, baru diginiin. Potong kukunya. Yang saya tahu waktu saya di Makkah dulu, setiap minggu kata guru-guru, mana lihat kuku kayak gini. Kalau ada yang kukunya panjang, langsung dipukullah di sini. Dulu masa saya guys, kalau dipukul kita tetap diam. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita yang salah. Sekarang dia salah, enggak mau ngaku bahwa dia salah. Malah dia memusuhi gurunya. Tapi enggak apa-apalah. Orang yang suka memusuhi gurunya guys, wallahi kehidupannya dia tidak ada keberkahan. Jadi jangan enak-enaklah sama gurunya. Harus menghormati guru. Faham guys? Saya menyampaikan kayak gini bukan untuk membela mereka, tapi ini nyata. Harus menghargai guru. Lalu kemudian kita ulang salawat ini. Yuk bersalawat. Assalatu wassalamu alaik. Jawabannya sallallahu alaihi. Gitu. Ini. Ulang lagi. Assalatu wassalamu alaik. Alaika ya man. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Nilta ma nilta wal anamu niyamu. Peristiwa Isra Mi'raj ini guys, kapan terjadi? Waktu malam. Maka adik-adik kalau ingin dekat dengan Allah, waktunya paling enak yaitu adalah waktu nanti kalau kalian sudah punya pasangan, teleponan paling enak dengan pasangan itu paling enak waktunya malam. Assalamualaikum AA sudah belum? Ini contoh supaya faham. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyamu. Kita ini suka ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi jarang ada yang memang benar melakukan seperti Nabi Muhammad. Jarang. Saya buktikan sekarang. Kita ini guys, kalau sholat terbagi dua. Orang yang pertama, prinsipnya yang penting sholat. Orang kedua,
prinsipnya solat itu penting. Dengarin. Yang pertama, prinsipnya yang penting solat itu solatnya main-main. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu main, guys. Nanti pada hari kiamat orang yang suka solat macam kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ini pencuri dan maling solat, mendapat gelar pencuri. Sahabat bertanya, wa kaifa yasruqu min salatihi? Kok bisa dia menjadi pencuri maling solat? Apa kata Nabi? La yutimmu ruku'ahu wala sujudah. Banyak imam-imam sekarang dia imam tapi solatnya tidak benar, solatnya main-main. Allahu Akbar, sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kayak gitu solatnya Nabi. Nabi itu kalau solat, sallu, solatlah sebagaimana aku solat. Nabi itu kalau solat, guys, prinsipnya solat itu Nabi kalau solat, kana yaqra'u ayatan ba'da ayah, ayat demi ayat beliau baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disitulah kita diskusi dengan Allah Subhanahu. Berapa kali kita diskusi dengan Allah, menghadapi Allah? 17 kali dalam sehari. Sesuai lagu. Di suatu malam di bulan. Hafal atau tidak? Tidak hafal? Coba lagu ini. Tor monitor ketua. Hafal? Giliran lagu ini hafal. Giliran lagu tentang peristiwa enggak hafal. Balik dari sini harus hafal. Ini lagu Indonesia. Dengarin dulu. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat, 17 kali menghadapi Allah. Coba dek, 17 kali menghadapi bupati, wali kota. Apakah dia mau menerima kita? Mana mungkin mau. Maka minta tolong kita menghadapi King of the King, yaitu adalah Allah Subhanahu. Nabi kalau solat baca ayat demi ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ kita diskusi sama Allah. Hamidani abdi, hamba ini bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki Yaumiddin. Begitupun adik-adik yang saya sampaikan nanti, sampaikan ya kepada adik-adiknya, tetangganya ya. Jangan suka mendahului imam dalam ucapan amin. Dalam rukuk sujud salam, orang yang suka mendahului imam dalam ucapan amin, rukuk sujud salam, nanti mukanya menjadi muka keledai pada hari kiamat. Ama yakhshallaha ayyaj'ala wajhahu wajha himar. Maka kalau mau mengaminkan, usahakan harus serentak dengan suara imam. Contoh supaya faham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keledai. Jangan mengaminkan sebelum saya. Kapan makmum mengaminkan aminnya imam? Ketika kalian mendengar suara imam baru serentak. Ini sepele, remeh, temeh, jarang disampaikan. Tapi kami di Mekah, ulama kami di Mekah, setiap peristiwa Isra Mi'raj, dia menyampaikan bagaimana Nabi sholat. Maka usahakan serentak dengan suara imam. Apa yang terjadi dengan kalau
suara dengan imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Faham? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tafaqqadu halawatal imani fi thalathah. Kalau kamu ingin mendapat ketenangan, kebahagiaan, maka dia ada di dalam 3 perkara. Pertama, fis shalah, dalam salat. Kedua, fil Quran, sering-sering ngaji. Yang ketiga, fil dzikri, selalu berzikir. Mengapa orang tua zaman dulu itu tenang kehidupannya? Karena orang tua zaman dulu jarinya dari atas ke bawah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang kita ini jari kita dari bawah ke atas. Lalu berdoa, ya Allah, saya pengen jadi soleh-soleha. Kata malaikat, tak sentil kepala kau ini. Kalau ingin menjadi orang yang soleha, berzikir. Jarinya ini berzikir. Maka beruntunglah adik-adik yang beli cincin, lalu dia berzikir. Subhanallah. Kalau ada orang yang suka gosip, subhanallah, 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 subhanallah. Belilah cincin supaya berzikir. Faham guys? Nah, fungsi solat yang pertama bukan menggugurkan kewajiban. Fungsi solat yaitu adalah menggugurkan dosa. Sampai Nabi itu guys ngasih contoh, lau anna nahran bibabi ahadikum, andai ada di depan rumah kalian masing-masing sungai, wa yaghtasilu fihi, lalu kalian mandi dalam sehari 5 kali. Coba adik mandi dalam sehari 5 kali. Apakah masih ada kotoran? Itulah fungsi solat. 5 kali dalam sehari itu membersihkan kita dari Di mana letaknya dosa-dosa kita diampuni? Dalam rukuk dengan sujud. Maka kalian kalau solat usahakan hatta tatma'inna raki'a. Itulah kata Nabi. Kalau rukulah sesempurna itu. Jangan seperti ayam. Allahu Akbar. Sama. Allah. Kullama tala ruku'ahu kullama tasaqatat dhunubuhu. Makin lama rukuknya adik, makin tetes meneteslah dosa-dosanya. Huhui. Makin lama sujudnya kamu, makin lama juga tetes menetes. Sekarang banyak orang, ya Allah, dia jadi imam, solatnya tidak benar, bacanya tidak benar, doanya pun tidak benar. Doanya kayak gini, khususan subuh, dia baca doa kunut kayak gini. Makmum di belakang, itu salahnya imam. Kalau jadi imam guys, maka bacanya harus satu persatu, doanya pun harus satu persatu. Allahumma hdina fi man hadait. Aminlah. Batallah solat saya ini. Ulang lagi solatnya kita. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Kayak gitu kalau bimbing doa. Ini banyak orang yang bimbing doa kayak gini guys. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Maaf, jangan tersinggung ya. Tadi yang bimbing doa kayak gitu. Saya di hati saya, ini baca apa ini?
Kalau baca doa pelan-pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasad. Wa barakatan fil rizq. Wa ziyadatan fil ilm. Bukan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Apa yang kamu baca? Faham, Nek? Saya enggak mengejek kalian, cuman saya mengajarkan. Jadi minta tolong, mau jadi MC, mau jadi qari, mau jadi selalu bimbing doa, mau jadi MC pun ambil nafas kepada yang terhormat yang datang kepada sekolah kami yang bernama Al-Ustaz Kiai Haji Badruddin. Mudah-mudahan beliau ini sehat selalu insya-Allah. Macam kayak gini, bukan kepada yang terhormat Badruddin. Hah? Apa yang dia baca? Pelan-pelan guys, faham? Gimana solatnya Nabi? Ayat demi Fungsi solat itu apa? Menggugurkan doa. Yang ketiga, kenapa kita ini malas-malas solat? Karena solat itu selalu dianggap oleh kita sebagai kewajiban. Coba, ada orang sakit guys, disuruh makan sama dokter, kamu wajib makan ini, kamu wajib minum obat ini. Kalau kamu enggak makan obat ini, maka matilah kau. Gimana rasa makan obat itu atau minum obat itu? Terpaksa kan? Wajib kan? Begitupun solat. Tapi kalau kita menganggap solat ini sebagai kebutuhan, solatnya beda. Masya Allah, ini saya dapat makanan, ini makanannya luar biasa, enak sekali. Tapi lebih enak kalau dibungkus. Nah, faham guys? Yang pertama fungsi solat itu apa? Menggugurkan doa. Gimana Nabi solat? Ayat demi Gimana Nabi ruku? Makin lama rukunya makin tetes meneh. Makin lama sujudnya makin tetes meneh. Apa yang tetes? Yaitu adalah dosa. Apa fungsi 5 solat dalam sehari? Seolah-olah membersihkan kita dari dosa. Faham? Yang ketiga, kenapa kita malas-malasan solat? Karena kita menganggap solat sebagai kewajiban. Maka anggaplah solat ini sebagai kebutuhan. Yang keempat, yang terakhir, gimana caranya supaya kita ini bisa rajin solat di awal waktu solat? Saya tanya, adik-adik yang di bawah, baru yang di atas. Saya juga heran, baru kali ini saya ceramah di suatu tempat yang jamaahnya di atas saya kayak gini. Ibu-ibu yang ada di atas, kira-kira kedengaran suara saya ya? Saya tanya yang di bawah dulu. Gimana cara menjaga 5 waktu sholat di awal waktu sholat? Ada jawaban? Tidak ada. Saya tanya yang ada di belakang, yang ada di atas. Gimana cara menjaga 5 waktu sholat di awal waktu sholat? Tidak ada. Yang di atas, ibu-ibu. Ini ibu-ibu apa nenek-nenek nih? Oh, teh. Teh manis apa teh pahit? Oh, ngaku manis. Oh, Sunda pahit. Ibu, gimana Mbak, gimana cara menjaga 5 waktu sholat di awal waktu sholat? Hai wewe. Kerasin suaranya. Enggak kedengaran. Salah. Cara menjaga 5 waktu sholat di awal waktu sholat guys. Pancinglah sholat fardu ini dengan qobliyah, ba'diyah, qobliyah. Orang yang rajin qobliyah, ba'diyah guys,
fardunya terjaga. Tapi kalau kita malas-malesan qabliyah ba'diyah, fardunya nanti saja, nanti saja, nanti saja. Sampai banyak orang yang suka jamak qasar salatnya. Alasannya yaitu adalah aku ada acara pengantin baru. Lalu matanya kayak gini. Lalu kayak gini bibirnya. Adik-adik yang suka bermake up sangat boleh bermake up, tapi di luar waktu sholat. Kalau mau bermake up, jangan bermake up di waktu sholat, karena air wudhu enggak bisa menyentuh kulit ini. Makanya adik-adik yang suka bermake up, sebelum tidur ngapain kalian? Bersih-bersih dulu kan? Kayak gini kan? Benar kan? Ada juga yang suka datang ke acara kayak gini. Sallallahu alaihi Muhammad. Perempuan kalau foto, kalau video, jarang ada perempuan yang suka foto atau video di depan HP-nya. Selalu dari sini. Tahu kenapa? Supaya kelihatan mancung. Benar kan? Nah, pada intinya kalau mau sholat supaya bisa menjaga 5 waktu sholat di awal waktu, pancinglah dengan qabliyah, ba'diyah. Yang kelima, yang terakhir yang kita minta dalam sholat yaitu adalah 7. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Bermula dari apa? Dari Rabbighfirli. Apakah ada solat sebelum ada? Apakah ada solat 5 waktu solat sebelum Nabi Muhammad? Ada. Namanya as-salah al-ibrahimiyah. Solat itu dulu guys, 2 rakaat malam, 2 rakaat subuh. Dengan kehadirannya Nabi, lalu Nabi diutus menjadi Nabi, disitulah Nabi mendapat risalah samawiyah, pesan dari Allah untuk umatnya, yaitu adalah tentang solat. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang. Itu salah lagunya, salah. Harus ditulis balik. Lagunya sebenarnya harus kayak gini. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, mampuslah kau. Jadi ayam bakar nanti di neraka. Waspada. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Ardi akan mengajak kita untuk beramal. Ingat, kita ini bisa beramal selama masih hidup. Di dunia sudah punya tabungan masing-masing. Harus punya 2 tabungan. Di dunia ada, di akhirat ada. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Ada 3 amalan guys yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Berapa? Baraha. Hiji, yu'tar rajulu fi qabrihi. Dengarin nih, adik-adik nih, maupun yang ada di atas. Yu'tar rajulu fi qabrihi. Nanti masing-masing kita dalam kuburan kayak gini guys. Dalam kuburan kayak gini. Kaki kayak gini, tangan kayak gini, lalu kita kayak gini. Masing-masinglah kalian nanti dalam kuburan kayak gitu. Lalu ada 3 amalan yang bisa menyelamatkan kita. Siapa? Yang pertama Quran. Fa idza kana min ahli al-Qur'ani utiya min qibali ra'sihi. Kalau adik rajin ngaji, meskipun bacaannya enggak lancar kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. 1 huruf 10.
Kalau 2 huruf berapa? Kalau 3 berapa? Kalau 5 berapa? Coba ya. Nun berapa? Yasin, Taha, Tasim, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Makanya adik-adik sering-sering ngaji. Jangan suka mendengar lagu-lagu Indonesia. Lagu Indonesia ini rata-rata isinya tentang selingkuh. Rata-rata. Kalau ada lagu kayak gini guys. Harusnya aku yang di sana. Benar kan? Hafal? Itu isinya tentang apa? Selingkuh. Benar kan guys? Ada juga kayak gini. Hamko hami se chura lo. Itu bukan Indo, itu India. Pada intinya, nanti kalau kita rajin ngaji, Quran datang dari jalur kepala, dari jalur. Kalau rajin ngaji, Quran datang, lalu Quran berkata, saya yang menjawab pertanyaan mungkar nakir. Tapi kalau adik malas-malas ngaji, apa kata Quran? Iya saha. Apa ya bahasa Jawanya? Iki opo? Opo iki? Iki sopo? Man hadha? Piye? Makanya rajin ngaji ya. Oke dek, jangan males-malesan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bukan ahli Quran, paling minim ahli sedekah. Fa idza kana min ahli shadaqah utiya min qibali yadayhi. Adik-adik yang tadi sedekah, maka nanti insyaallah yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir yaitu adalah tangannya. Kalau enggak bisa jadi ahli Quran, enggak bisa sedekah, paling minim kakinya. Datanglah ke pengajian, meramaikan pengajian macam kayak gini. Jangan hanya datang ke pengajian yang ustadznya viral. Ustadznya viral datang, ustadznya enggak viral enggak datang. Lalu membedakan ustadz ini dengan ustadz ini. Ustadz ini semua sama. La nufarriqu baina ahadim. Sama semua, cuman ada orang yang lebih faham dengan kondisi perempuan. Coba kita lihat guys, kenapa Ustadz Hanan At-Taqi itu jamaahnya lebih banyak perempuan? Karena yang datang itu rata-rata sakit hati. Benar kan? Laki-laki jarang datang. Kenapa? Karena dia yang menyakitin. Maka disitulah perempuan merasa kalau datang acara Ustadz Hanan At-Taqi dia merasa lega. Sedangkan ulama berkata, kalau kamu cari ketenangan, kebahagiaan jiwa dalam 3, fis salati, dalam solat, fil qur'ani, yang ketiga, fil dzikri. Maka pesan saya kepada adik-adik, nafsumu, waktumu, tenagamu, HPmu, jarimu, illam tushghilha bit ta'ah. Kalau tidak disibukkan dengan menuntut ilmu, berzikir, syagalatka bil ma'siyah, maka sibuklah dengan TikTok macam kayak gini. Kenapa yang suka joget di TikTok itu perempuan? Karena dia tidak sibuk dengan menuntut ilmu. Dia lebih sibuk dengan apa? Yaitu adalah dengan diri sendirinya. Sampai dia itu nggak tahu dia ini mau apa. Benar kan guys? Nah, itulah yang aku katakan, itulah yang Allah katakan. Al-yawma nakhtimu ala dengan satu suara. Al-yawma nakhtimu ala Kalau bibirnya, lipstiknya enggak bisa membantu menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan Quran, paling minim
wa tukallimuna aidihim. Makanya jangan suka gosip. Jangan suka gosip guys. Jari ini nanti ditanya loh. Enggak bisa. Paling minim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Ustadz Ardi akan mengajak kita untuk beramal. Usahakan, saya berharap semua ikut dalam program komitmen sedekah ini. Mau adik-adik, mau kakak-kakak, mau mbak-mbak. Boleh atas nama orang tuanya, mertuanya, gurunya. Boleh masing-masing, boleh rombongan 10 orang. Sangat boleh, boleh 5 orang. Ikutlah untuk beramal dengan kemampuan masing-masing. Bisa? Sebelum saya tutup acara ini, beliau akan mengajak. InsyaAllah setelah itu kita tutup acara ini dengan doa. Minta tolong adik-adik jangan banyak berbicara di saat beliau menyampaikan apa yang harus sampaikan. Kira-kira bisa? Coba dengan satu suara kayak gini. Mana beliau? Ayo. Iya, alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari guru kita, guru kami Syekh Abdul Basit Musfi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi kita tentunya untuk terus bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman santriwati yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup dengan doa, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi terkait program Safari Dakwah yang semoga dari program ini bisa menjadi program kemuliaan untuk kita, khususnya dalam membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan di Aceh dan Sumatera. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kami Darul Quran bersama guru kami Syekh Abdul Basit Musfi berkeliling dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, melaksanakan safari dakwah ini dengan membawa beberapa visi dan misi. Tentunya program-program yang saat ini sedang kami ikhtiarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Alhamdulillah kami Darul Quran sampai saat ini masih membuka posko di Aceh, daerah Timiang, kemudian Pidijaya, kemudian ada di Sumatera Utara, di Tapanuli, di Sumatera Barat, dan di beberapa tempat kejadian lokasi bencana alam yang beberapa waktu lalu telah terjadi. Kalau kita lihat dari bencana alam yang kemarin terjadi, bahwa bencana alam kali ini bukanlah bencana alam yang biasa, melainkan bencana alam yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa bisa dibilang luar biasa? Tidak hanya air yang terbawa untuk menerjang beberapa bangunan di daerah-daerah, namun ada juga kayu, lumpur, tanah, batu yang bisa menghancurkan bangunan-bangunan yang sampai saat ini masih dalam tahap recovery. Banyak saudara-saudara kita di sana yang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Banyak saudara-saudara kita di sana yang tiba-tiba menjadi fakir miskin. Banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba kehilangan semua harta bendanya. Semua terjadi sekejap tanpa adanya pemberitahuan. Mereka datang dengan berbondong-bondong membawa kayu, membawa lumpur, membawa batu dan lain-lainnya yang menerjang pemukiman-pemukiman penduduk. Kami Darul Quran ke sana. Hari itu juga membuka posko untuk memberikan suplai makanan, minuman, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan yang mana dibutuhkan oleh mereka, khususnya balita dan wanita. Sampai saat ini dan insya Allah akan terus memberikan suplai kepada mereka. Dan teman-teman semuanya, kami Darul Quran saat ini sedang bertahap membantu mereka khususnya dalam pembangunan recovery tahap bencana, yang mana kami saat ini sedang berikhtiar untuk merenovasi beberapa tempat ibadah seperti musola
dan masjid yang mana yang akan digunakan oleh saudara-saudara kita khususnya di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir, yang sebentar lagi akan membersamai kita. Dan tentunya kami memberikan fasilitas berupa sarung, karpet sajadah, mukena, mushaf Al-Quran dan beberapa kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan alhamdulillah pada saat ini donasi yang terkumpul untuk saudara-saudara kita khususnya di Aceh dan Sumatera sudah menjadi agenda kami dalam membantu mereka. Dan hari ini kami dengan kerendahan hati mengajak saudara-saudara semua, teman-teman semua yang hari ini hadir pada acara Safari Dakwah untuk bisa membantu mereka dengan hati dan pikiran yang benar-benar niat untuk membantu mereka. Untuk itu hari ini kami membawa program yaitu program komitmen sedekah terbaik. Apa itu komitmen sedekah terbaik? Teman-teman hanya cukup tuliskan namanya, angkat tangannya, maju ke depan. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan tentunya dari donasi yang terkumpul dan komitmen yang sudah dicatatkan, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari kami sebagai kenang-kenangan yang akan diberikan oleh guru kami Syekh Abdul Basit Musfi berupa shell ya dari Palestina, yang mana ini merupakan tanda bahwa kita ikut serta dalam membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang terdampak bencana. Dan insya Allah dari donasi yang terkumpul akan kami salurkan langsung untuk memberikan fasilitas merenovasi masjid dan musola, di mana itu akan digunakan oleh saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan khususnya, yang insya Allah kurang lebih 1 bulan ke depan akan kita rasakan semua. Dan tentunya dengan komitmen sedekah terbaik ini bisa sendiri, bisa berdua, dan tentunya bisa dikoordinir oleh kelas ya, dimana kita niatkan sekali lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Dan tentunya bagi adik-adik yang ingin ikut serta silahkan nanti boleh angkat tangannya, akan dibantu oleh tim dari Darul Quran untuk mencatatkan namanya. Pembayarannya bisa cash, bisa transfer sesuai dengan rezeki yang kita miliki, dan ini tidak dijadikan beban hutang. Ini merupakan niat kita untuk membantu sebagai program sosial, membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Untuk itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, komitmen sedekah terbaiknya di tahap kali ini kami memberi kesempatan kepada adik-adik semua yang ingin ikut serta, silahkan bisa angkat tangannya. Uangnya tidak harus hari ini, bisa diatasnamakan oleh orang tua dengan nominal 500.000. Ada kira-kira? Silahkan. Untuk orang pertama bisa berdua, bertiga, berempat dengan tahap yang pertama yaitu nominal 500.000, di tahap yang kedua yaitu dengan nominal 250.000. Silakan, kira-kira ada? Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita tujukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Kira-kira ada? Silakan, boleh berdua, boleh bertiga dengan nominal 500.000, 250.000. Silakan bisa milih. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh Syekh, dokumentasi dan sebagai tanda akan diberikan hadiah langsung oleh Syekh Abdul Basit Musfi. Ada kira-kira? Silakan. Dengan nominal 500.000, 250.000, bisa sendiri, bisa berdua. Silakan. Bisa cash, bisa transfer, dan nanti bisa dikoordinir juga. Ada? Silakan, boleh maju ke depan. Dengan nominal 500.000, 250.000, kita bisa membantu saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, untuk memenuhi kebutuhan mereka khususnya menjelang bulan Ramadan, agar kita bisa merasakan juga, mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Boleh yang di atas juga, dan teman-teman semua silakan. Ada? Dengan nominal 200.000 dan 500.000. Silakan. Ada? Kadia. Silakan. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Silakan. Ada lagi? Boleh yang di atas? Silakan. Bisa turun ke bawah. Silakan. Ada kakak? Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Silakan. Masih ada? Boleh angkat tangannya. Uangnya tidak harus hari ini, bisa berdua, bertiga.
kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Sekali lagi insya Allah dari niat kita Allah yang akan memberikan kemudahannya. Ada lagi silakan. Dengan nominal 500.000 boleh, 250.000 boleh. Uangnya tidak harus hari ini dan insya Allah bisa menjadi kesempatan kita dalam membantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Kira-kira ada? Silakan boleh yang di atas. Angkat tangannya bisa turun, berdua boleh, bertiga boleh, atau mungkin dikumpulkan satu kelas dengan niatan satu orang 50.000. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Ustadz Syekh Abdul Basit Musfi. Ada lagi kira-kira? Silakan boleh angkat tangannya, maju ke depan. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung. Ada kira-kira? Boleh berdua, boleh bertiga. Uangnya tidak harus hari ini, boleh dicicil, boleh bertahap, dan tentunya ini merupakan kesempatan kita untuk membantu saudara kita. Ada lagi? Silakan, boleh yang di atas juga. Kita butuh untuk 10 orang pertama, silakan. Ada? Boleh? Yang di atas silakan. Uangnya tidak harus hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi silakan. Dengan nominal 500.000 boleh satu kelas, atau mungkin 250.000 boleh, atau mungkin 100.000 untuk 5 anak, silakan. Jadi, guys, adik-adik, dengerin dulu. Abang butuh 10 orang. Artinya boleh sendiri, boleh dengan rombongannya seperti mereka. Mereka ini rombongan berempat. Boleh cash hari ini, enggak bisa cash hari ini, besok. Enggak bisa besok, berikutnya. Yang penting kita berusaha untuk menjadi ahli sedekah. Masya Allah. Orang pertama sudah, orang kedua, orang ketiga ada? Silakan. Telu, sini. Silakan boleh berdua, bertiga, silakan dengan nominal satu anak bisa 250, bisa 500. Uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil, bisa bertahap sesuai dengan rezeki yang kita miliki, dan tentunya ini merupakan kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Ada kira-kira? Silakan boleh dari sisi sebelah kiri, tengah atau atas. Yang ingin ikut serta silakan boleh turun ke bawah. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Syekh Abdul Basit Musfi. Ada lagi kira-kira? Uangnya tidak harus hari ini, bisa diatasnamakan untuk orang tua, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi, dan insya Allah dari sedekah yang kita berikan untuk memberikan fasilitas masjid, memberikan fasilitas berupa mushaf Al-Quran, sarungnya, insya Allah itu akan menjadi amal jariah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi silakan boleh turun ke bawah. Silakan, ada lagi? Yang di atas silakan boleh turun ke bawah. Ada lagi silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Sekali lagi uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Boleh silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi? Silakan. Dengan nominal setiap 250.000 bisa 2 anak, bisa 3 anak. Dengan 500.000 bisa 4 anak, bisa 5 anak. Silakan bisa maju ke depan. Nanti akan didokumentasikan oleh tim dan berfoto langsung dengan Syekh Abdul Basit Musfi. Ada lagi kira-kira? Silakan. Boleh yang di atas. Uangnya tidak harus hari ini, pembayarannya bisa dicicil atau bertahap, bisa cash, bisa transfer, nanti bisa dikoordinasikan oleh ketua kelasnya. Silakan. Ada kira-kira? Dengan nominal satu anaknya bisa 100.000, 200.000, di tahap yang 500 dan 250 bisa 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau mungkin di koordinator per kelasnya. Silakan. Masih ada? Dengan nominal tersebut kita bisa membantu saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, tentunya untuk memberikan fasilitas berupa mushaf Al-Qur'annya, untuk memberikan fasilitas berupa sarung, mukena, kemudian renovasi musola dan masjidnya, sehingga ketika bulan Ramadan nanti mereka bisa merasakan kenyamanan untuk beribadah seperti kita di sini bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ada lagi kira-kira? Silakan. Boleh angkat tangannya. Silakan. Yang di atas boleh turun ke bawah. Yang
Di belakang boleh silakan. Uangnya tidak harus hari ini, bisa diatasnamakan untuk keluarga, orang tua, saudara, dan tentunya bisa diberikan secara bertahap. Silakan. Masih ada? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi? Silakan. Bisa dikoordinir per kelas. Atas nama, oh Masya Allah. Silakan Ustaz. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Boleh? Masih ada lagi? Boleh dikoordinir setiap kelasnya, satu anaknya 50.000 untuk membantu. Siap. Ayo, ada lagi silakan. Kita yakinkan untuk memberikan, Masya Allah, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yakinkan hati kita mantapkan hati kita untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Kita niatkan untuk membantu mereka, memberikan fasilitas pada mereka, dan tentunya ini tidak dijadikan beban hutang, ini bisa dibayarkan secara bertahap, bisa ditunaikan secara bertahap, dan ini juga bisa menjadikan motivasi kita untuk terus berbuat baik dalam membantu saudara-saudara kita. Dan insya Allah dari sedekah ini, insya Allah kita akan bisa menjadi bagian dari para ahli sedekah. Ada lagi? Silakan. Untuk 2 orang, Masya Allah. Gimana? Gimana Kak? Boleh, silakan. Untuk 100.000 per anak boleh, enggak apa-apa, silakan. Tapi nanti 250.000 untuk 2 anak boleh, 500.000 untuk 1 kelas, atau misal dikoordinir 1 anaknya 50.000 boleh. Insya Allah nominal tidak ditentukan. Kita niatkan sekali lagi untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Uangnya tidak harus hari ini. Sekali lagi kita niatkan, yakinkan dalam hati. Insya Allah yang akan memberikan kemudahan kita, khususnya untuk memberikan bantuan saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Ada lagi? Silakan. Kira-kira boleh angkat tangannya. Silakan. Ada lagi? Uangnya tidak harus hari ini. Bisa besok, lusa, minggu depan. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Nanti dicatatkan namanya oleh panitia dan tim dari Darul Quran. Ada lagi? Silakan. Boleh? Boleh? Silakan angkat tangannya, bisa maju ke depan. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Silakan. Ada lagi? Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan, boleh maju ke depan. Ada lagi? 1 anak, 2 anak, 3 anak boleh. Dengan nominal sesuai dengan tadi, ada yang 500 untuk 5 anak boleh, 250 untuk 2 anak atau 3 anak boleh. Insya Allah dari sedekah ini Allah yang akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Yang di atas barangkali masih ada lagi, silakan. Sebelum ditutup dengan doa, karena waktu kita tidak banyak dan insya Allah hari ini akan melaksanakan sholat Jumat. Ada lagi, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih ada, silakan. Boleh dikoordinasikan oleh ketua kelasnya. Boleh 1 anak 100.000. Boleh 250.000 2 anak atau 3 anak. Boleh 500.000 2 anak. Silakan. Masih ada kira-kira? Silakan. Kita niatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Dan insya Allah dari sedekah yang terkumpul, kami diaudit oleh Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional. Silakan, ada? Ada lagi boleh? Setiap anak boleh 100.000, 50.000 atau mungkin 250.000 untuk 3 anak, silakan. Masih ada? Silakan. Boleh angkat tangannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Masih ada lagi, silakan. Masih ada, boleh cash, boleh transfer. Diniatkan untuk membantu saudara-saudara kita, silakan. Masih ada? Boleh yang di atas juga, boleh yang di bawah juga. Dan ini kita niatkan untuk membantu saudara kita. Bisa diatasnamakan untuk orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita. Dan tentunya ini juga merupakan kesempatan kita untuk membantu mereka. Insya Allah tidak dijadikan beban hutang dan pembayarannya bisa secara bertahap.
sesuai dengan niat kita membantu saudara-saudara kita. Masih ada lagi kira-kira sebelum ditutup dengan doa? Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan, masih ada? Boleh kakak? Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih ada lagi? Sebelum ditutup dengan doa, kita niatkan sekali lagi, yakinkan dalam hati bahwa sedekah ini merupakan sedekah karena Allah untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera untuk memberikan fasilitas menjelang bulan Ramadan. Insya Allah dengan sedekah kita akan sedikit membantu saudara-saudara kita di sana untuk menikmati hadirnya bulan Ramadan yang kurang lebih 1 bulan ke depan akan hadir. Dan insya Allah nikmatnya mereka untuk beribadah, setiap ayat suci Al-Quran yang mereka baca semoga bisa menjadi pahala yang mengalir untuk kita juga. Silakan, masih ada lagi? Shallu ala Nabi Muhammad. Masih ada lagi, silakan. Sebelum ditutup dengan doa, dengan nominal yang tadi disebutkan kayak 500.000, 250.000 itu bisa dari beberapa anak atau mungkin bagi. Jadi bisa 2 anak, bisa 3 anak, bisa 5 anak. Kita niatkan untuk membantu sekali lagi. Dan insya Allah sekali lagi teman-teman bisa melihat dokumentasinya di akun Instagram daku_Cirebon. Masih ada lagi kira-kira? Silakan. Silakan, mohon ayo yang mau lagi silakan dipercepat karena waktu kita tidak banyak. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat. Silakan, yang mau boleh angkat tangannya, maju ke depan. Untuk 2 anak 250.000, 3 anak 200.000, silakan. 500.000 5 anak, silakan. Ya, jadi kami beri kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin ikut serta. Sebelum kita tutup dengan doa dan kita akan melaksanakan bagi yang ikhwan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada lagi, silakan. Boleh? Angkat tangannya. Masih ada? Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan, yang sudah boleh ke depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih ada lagi, silakan. Sebelum ditutup dengan doa, karena waktu kita tidak banyak, kami mohon untuk dipercepat. Yang ingin ikut serta silakan boleh maju ke depan. Sekali lagi kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Dan tentunya setelah ini akan ditutup doa. Dan kami harap untuk para santri bisa tetap di tempat untuk mengaminkan doa yang insya Allah akan dipimpin setelah acara selesai. Silakan. Kami mohon untuk santri masih tetap di lokasi ya. Ya, dan tentunya yang sudah ikut berdonasi di luar nominal tersebut nanti bisa langsung ke tim Darul Quran. Nanti akan diarahkan bagaimana cara penunaiannya, bisa cash, bisa transfer. Dan insya Allah nanti bagi teman-teman yang ingin cash nanti bisa dikoordinasikan dengan Ustadz Devi ya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan. Silakan. Ayo silakan untuk dokumentasinya. Masya Allah. Ya silakan. Ya sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran.
yang sudah berdonasi membantu saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Masih ada kira-kira, silakan untuk shal terakhir. Semoga dari donasi yang terkumpul Allah yang akan memberikan balasannya, Allah yang akan memberikan kelancaran rezekinya, Allah yang akan memberikan kemudahan untuk teman-teman semua dalam menimba ilmu, dan Allah yang akan memberikan kemudahan bagi teman-teman semua untuk mencapai cita-citanya. Dan juga semoga dari rezeki yang didonasikan untuk membantu saudara kita, Allah yang akan memberikan balasannya dan tentunya keberkahan untuk kita semua. Sebelum ditutup, kami nanya, masih ada lagi? Silakan. Untuk 4 syal lagi, silakan. Masih ada? Silakan. Baik. Kalau sudah tidak ada, nanti barangkali masih ada, nanti bisa langsung ke tim dari Darul Quran ya. Nanti akan didata. Yang di atas masih ada? Nggak ada. Baik, ya terima kasih. Setelah ini kita tutup dengan doa. Kami mohon untuk yang sedang mencatatkan komitmen bisa sambil duduk ya, dan tentunya mengaminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kami. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah berdonasi Allah yang akan memberikan keberkahannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada adik-adik yang terhormat, sebelum saya tutup acara ini, saya mau ngasih hadiah kepada Kiai Badruddin. Tepuk tangannya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, banyak amal, banyak tanah, banyak rizki, banyak bini. Kepada yang terhormat adik-adikku yang sudah ikut dalam program komitmen sedekah secara terang-terangan, alhamdulillah. Kalau ada di antara kalian yang tidak ikut secara terang-terangan, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Boleh juga ikut dengan secara sembunyi-sembunyi. 500 boleh, 200 boleh, 1 juta boleh, 2 juta boleh. Lalu kalau 2 juta, 1 juta itu kan besar. Nanti dicicil setiap bulan 100, 100, 100, 100 atau 200, 200, 200. Sebelum saya tutup acara ini dengan doa, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di sini bisa mempunyai rizki yang banyak. Amin. Banyak cincinnya, banyak gelangnya, banyak uangnya, banyak jajannya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya atau TikTok saya. Nanti tulislah di search Abdul Basit _Musfi. Enggak pakai syekh, langsung Abdul Basit _Musfi. Nanti insya Allah saya fallback. Kita tutup acara ini dengan doa. Yuk dengan satu suara. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana foto. Minhu ma nasina minhu ma warzuqna ana fannahar waj'alhu lana hujjatan. Nanti sebelum kita keluar dari sini, barangkali ada yang mau ikut dalam program komitmen sedekah secara sembunyi-sembunyi, boleh. Mau sendiri, mau rombongan, mau dengan orang tua pun boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.